Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan pendidikan, kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin punya generasi anak cucu keturunan yang soleh-solehah hafiz Quran, maka inilah bulan yang tepat. Minimal ada 3 poin besar yang harus kita pahami pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Yang pertama adalah ilmu dan juga tauladan. Yang kedua, berkurikulum Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Maka kita harus memastikan bahwa tempat belajar anak kita adalah tempat di mana para gurunya paham 3 konsep ini agar anak kita bisa terbantu untuk melahirkan generasi terbaik, insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun berada yang ingin zakat, infak, sedekah, wakaf, alhamdulillah pesantren Ihsan Al Hijaz menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf untuk para santri penghafal Al-Quran dan juga warga sekitar pondok pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya dengan sedekah yang kita berikan kepada penghafal Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ketika ada sebuah pertanyaan, bagaimana Ustadz kami sebagai seorang perempuan, seorang ibu di rumah yang sedang mengalami cobaan dari kelakuan suami yang tidak baik? Maka kita mengambil jawaban dari istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Ketika beliau Allah uji dengan adanya seorang suami yang durjana luar biasa Fir'aun, beliau sabar. Maka diperbolehkan bagi seorang istri untuk bersabar dalam menghadapi rumah tangganya yang sedang Allah uji. Dan selain itu juga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikekalkan dalam Al-Qur'anul Karim yang kita ketahui dalam surat At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin." Ya Allah, selamatkanlah saya dari perbuatan-perbuatan buruk Fir'aun dan selamatkanlah saya dari perbuatan orang-orang zalim. Maka ini boleh dilantunkan. Karena di zaman modern ini tidak jarang karena istri banyak di rumah sehingga istri banyak mengikuti kajian baik secara online maupun offline, sehingga terbentuklah kejiwaan yang baik dan terbentuklah ruh keislaman pada diri seorang istri. Namun di sisi lain, seorang suami yang sibuk mencari nafkah, namun ia lalai dengan agamanya, ia lalai dengan ilmu Allah, ia lalai dengan majelis-majelis ilmu, sehingga tidak adanya kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Ketika kita sedang ditimpakan semacam ini, maka berdoalah dan bersabarlah. Karena itu yang dianjurkan oleh Al-Quran bagi kita. Dan mudah-mudahan dengan doa kita yang kita lantunkan, sebagaimana seorang istri yang menceritakan kepada saya, ibu-ibu yang menceritakan kepada saya, ketika suaminya kurang baik dalam akhlaknya, maka ia pun mendoakan sang suami, "Ya Allah, rubahlah akhlak suami saya. Ya Allah, rubahlah lisan suami saya. Ya Allah, perbaikilah perangai dari suami saya." Insya Allah, dengan berjalannya waktu, Allah akan menjawab doa-doa kita, sehingga permasalahan yang ada di rumah tangga akan Allah beri jawaban dan akan Allah bukakan pintu solusi. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.